Di sebuah desa yang terletak di pedalaman, hidup sebuah komunitas yang tenang dan sederhana. Desa itu dikenal dengan nama Karangjaya. Warga desa mengandalkan pertanian dan perdagangan hasil bumi mereka untuk kehidupan sehari-hari. Meski jauh dari hiruk-pikuk kota, desa itu berkembang dengan damai. Namun, suatu peristiwa mengerikan yang dikenal dengan nama Pagebluk akan mengubah segalanya. Pagebluk adalah istilah yang digunakan oleh orang tua desa untuk menggambarkan sebuah wabah misterius yang pernah terjadi beberapa generasi lalu. Menurut legenda, Pagebluk bukanlah sekadar penyakit yang menyebar melalui udara atau air. Itu adalah kutukan, sebuah malapetaka yang dikirimkan oleh kekuatan gaib, yang datang untuk menghukum desa yang telah melupakan tradisi dan kepercayaan leluhur mereka. Kisah Pagebluk berawal pada zaman dahulu, ketika sebuah peristiwa aneh terjadi di Karangjaya. Pada saat itu, desa yang penuh dengan keharmonisan tiba-tiba dilanda wabah penyakit yang tak diketahui asal-usulnya. Warga desa yang awalnya sehat, tiba-tiba jatuh sakit, tubuh mereka terkulai lemas, suhu tubuh mereka meningkat, dan akhirnya meninggal dengan wajah yang terdistorsi penuh kesakitan. Wabah ini menyebar dengan cepat, menular dari satu orang ke orang lainnya dalam hitungan hari. Namun, yang membuat wabah ini berbeda adalah kenyataan bahwa sebelum setiap orang yang terjangkit meninggal, mereka akan mendengar suara-suara aneh dari dalam tubuh mereka, seperti bisikan halus yang terdengar jelas di telinga mereka, padahal tak ada orang di sekitar mereka. Suara itu mengarahkan mereka untuk melakukan hal-hal aneh, seperti berbicara dengan suara yang bukan suara mereka sendiri atau berjalan tanpa tujuan. Sebelum meninggal, mereka akan teriak dengan penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata, namun tak ada seorang pun yang tahu apa yang mereka lihat. Salah satu keluarga yang paling terkena dampaknya adalah keluarga Soeharto. Anak laki-laki mereka, Joko, yang masih remaja, adalah orang pertama yang mendengar bisikan-bisikan aneh itu. Ketika Joko terjangkit, dia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali, tubuhnya kaku dan matanya melotot seperti terhipnotis. Orang tuanya membawa Joko ke dukun desa, berharap bisa menemukan penyembuhan. Namun, dukun tersebut hanya bisa berkata, Pagebluk sudah datang. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Wabah itu merenggut hampir seluruh penghuni desa. Rumah-rumah kosong, jalanan sepi, dan hanya ada beberapa orang yang berhasil selamat. Mereka yang selamat menceritakan bahwa Pagebluk bukanlah wabah biasa, melainkan kutukan yang dibawa oleh roh-roh leluhur yang marah karena desa telah melupakan upacara adat dan kepercayaan yang selama ini dijaga. Ternyata, selama bertahun-tahun, warga Karangjaya telah menanggalkan tradisi mereka, tidak lagi menghormati leluhur, dan lebih mengutamakan keuntungan pribadi dalam hidup mereka. Itu adalah dosa besar yang menyebabkan kemarahan arwah. Namun, setelah hampir seluruh desa musnah, Pagebluk mendadak berhenti. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penyakit, tetapi desa itu tetap hancur. Hanya ada beberapa orang yang tersisa, yang akhirnya meninggalkan Karangjaya dan menceritakan kisah tersebut kepada dunia luar. Bertahun-tahun berlalu, namun orang-orang di desa sekitar Karangjaya mulai melupakan cerita tersebut. Mereka menganggapnya sebagai dongeng lama. Tetapi, beberapa bulan lalu, sebuah kejadian aneh kembali terjadi di Karangjaya. Beberapa keluarga yang memutuskan untuk kembali ke desa tersebut, berencana untuk membangun kembali kehidupan mereka di tempat yang pernah hancur. Mereka mulai membersihkan reruntuhan rumah dan memperbaiki ladang yang terlantar. Namun, begitu mereka menginjakkan kaki di tanah Karangjaya, mereka merasakan hawa yang tidak biasa. Ada yang mulai mendengar bisikan-bisikan aneh dari dalam tubuh mereka, suara-suara yang berbisik di telinga mereka dengan kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Beberapa orang mulai mengalami gejala yang sama seperti yang terjadi bertahun-tahun lalu, terkulai lemas, berbicara dalam bahasa yang tidak mereka ketahui, dan berteriak ketakutan akan sesuatu yang tak terlihat. Malam demi malam, orang-orang yang tersisa di desa itu mulai mati satu persatu dengan cara yang sama. Wajah mereka terdistorsi, mata mereka melotot penuh ketakutan, dan sebelum meninggal, mereka selalu berteriak, Pagebluk, datang lagi. Kisah tentang Pagebluk kini kembali menyebar di desa-desa sekitar Karangjaya. Warga yang mendengar cerita ini memperingatkan siapapun yang berniat kembali ke desa tersebut, bahwa kutukan itu belum selesai, dan karenanya, Pagebluk akan datang lagi untuk menghancurkan mereka yang berani mengabaikan peringatan. Kini, Karangjaya kosong lagi. Tidak ada seorang pun yang berani menginjakkan kaki di sana. Setiap malam, suara bisikan halus terdengar dari reruntuhan rumah,
seolah-olah arwah mereka yang terhukum masih mencari-cari orang yang bersalah. Dan sampai hari ini, Desa Karangjaya tetap sunyi, menjadi tempat terlarang yang mengingatkan semua orang bahwa terkadang, kutukan yang lama terlupakan bisa bangkit kembali, membawa teror yang tak terkendali. Itulah Pagebluk.